Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Aulian, nomor induk Taruna 19.2.12.051, Prodi Permesinan Kapal. Sebelum masuk pembahasan tentang perbedaan sistem kerja pneumatik dan sistem hidrolik, saya akan menjelaskan apa itu pengertian sistem pneumatik dan sistem hidrolik. Sistem pneumatik adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Karena menggunakan udara terkompresi, maka sistem pneumatik tidak dapat dipisahkan dengan kompresor, sebuah alat yang berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan tertentu. Sistem kerja pneumatik hampir sama dengan sistem kerja hidrolik, tetapi ada beberapa bagian komponen yang sedikit berbeda. Namun, seperti aktuator, motor dan silinder, filter dan solenoid valve memiliki prinsip yang sama dengan sistem hidrolik. Perbedaan mendasar tersebut adalah fluida kerja yang digunakan. 2. Sistem hidrolik. Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan, di mana fluida penghantar ini dinaikkan tekanannya oleh pompa pembangkit tekanan kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pipa-pipa saluran dan katup-katup. Gerakan translasi batang piston dari silinder kerja yang diakibatkan oleh tekanan fluida pada ruang silinder dimanfaatkan untuk gerak maju dan mundur. Perbedaan sistem kerja pneumatik dan sistem hidrolik. 1. Sistem pneumatik. Secara sederhana, sistem pneumatik dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang memanfaatkan udara yang telah dimampatkan sebagai sebuah media kerja yang untuk menghasilkan gerak. Sistem ini juga memanfaatkan beberapa hukum aeromekanika. Sistem pneumatik sangat bergantung pada kompresor agar dapat menghasilkan udara bertekanan yang kemudian menjadi media kerja. Udara yang disedot oleh kompresor kemudian diberi tekanan sesuai dengan kebutuhan, umumnya antara 6-9 bar. Setelah itu, udara yang telah terkompresi akan dikeringkan dengan air dryer dan kemudian mencapai silinder kerja. Dalam silinder inilah udara kemudian akan menghasilkan gerakan. 2. Sistem hidrolik. Sistem hidrolik memanfaatkan fluida berupa zat cair sebagai media kerja utama. Sistem hidrolik memanfaatkan sifat zat cair yang didukung oleh hukum Pascal. Pada dasarnya, tekanan pada zat cair ini akan diteruskan sama besar ke segala arah. Sistem hidrolik memanfaatkan fluida yang tidak terkompresi untuk kemudian menghasilkan tenaga mekanis. Sebelum menjadi tenaga mekanis, sebelumnya fluida dikenai tenaga hidrolik yang mengatur besar aliran, arah aliran, serta besar tekanan. Dengan begitu, tenaga mekanis yang dihasilkan lebih terarah dan terukur gerakannya. Pneumatik memanfaatkan udara, sedangkan hidrolik memanfaatkan zat cair, biasanya oli. Sistem pneumatik pun lebih menekankan pada pemanfaatan hukum-hukum aeromekanika, sedangkan hidrolik bekerja dengan memanfaatkan hukum Pascal. Kelebihan dan kekurangan dari sistem kerja pneumatik dan hidrolik. Kelebihan pada penggunaan pneumatik. 1. Ketersediaan yang terbatas. 2. Mudah disalurkan. 3. Fleksibilitas temperatur. 4. Aman. 5. Bersih. 6. Pemindahan daya dan kecepatannya sangat mudah diatur. 7. Mudah disimpan. 8. Fluida kerja yang mudah diperoleh dan mudah ditransfer. Kekurangan pada penggunaan pneumatik. 1. Memerlukan instalasi peralatan penghasil udara. 2. Mudah terjadi kebocoran. 3. Menimbulkan suara bising. 4. Mudah mengembun. 5. Biaya tinggi. Berikut ini merupakan keuntungan dengan menggunakan tenaga hidrolik adalah 1. Dapat memindahkan tenaga yang besar hanya dengan menggunakan komponen yang relatif kecil. 2. Mudah karena adanya pengontrolan dan pengaturan. 3. Bisa dipindahkan dalam arah kebalikan atau reversible. 4. Self-lubricating sehingga usia pakai lebih panjang. 5. Rancangan yang sederhana. 6. Fleksibilitas. Berikut ini merupakan kelemahan yang ada pada sistem hidrolik adalah 1. Rawan terhadap kecelakaan akibat adanya tekanan tinggi dari fluida atau high pressure liquid. 2. Kebocoran kecil akan dapat berakibat fatal baik pada pemindahan tenaga maupun penyebab kecelakaan. 3. Sistem hidrolik dapat memerlukan bagian dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. 4. Membutuhkan perawatan yang intensif.
Masuk jenis-jenis kompresor. Jenis kompresor perpindahan positif. Kompresor perpindahan positif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompresor piston atau reciprocating kompresor dan kompresor putar rotary. Kompresor piston torak atau reciprocating terbagi dua, yaitu satu kompresor piston kerja tunggal. Kompresor piston kerja tunggal adalah kompresor yang memanfaatkan perpindahan piston. Kompresor jenis ini menggunakan piston yang didorong oleh poros engkol atau crankshaft untuk memanfaatkan udara atau gas. Udara akan masuk ke silinder kompresi ketika piston bergerak pada posisi awal dan udara akan keluar saat piston atau torak bergerak pada posisi akhir atau depan. 2. Kompresor piston kerja ganda. Kompresor piston kerja ganda beroperasi sama persis dengan kerja tunggal. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah pada kompresor kerja ganda. Silinder kompresi memiliki port inlet dan outlet pada kedua sisinya, sehingga meningkatkan kinerja kompresor dan menghasilkan udara bertekanan yang lebih tinggi daripada kerja tunggal. 3. Kompresor diafragma. Kompresor diafragma adalah jenis klasik dari kompresor piston dan mempunyai kesamaan dengan kompresor piston, hanya yang membedakan adalah jika pada kompresor piston menggunakan piston untuk memanfaatkan udara, pada kompresor diafragma menggunakan membran fleksibel. Kompresor putar atau rotary. Kompresor screw. Kompresor screw merupakan jenis kompresor dengan mekanisme putar perpindahan positif, yang umumnya digunakan untuk mengganti kompresor piston bila diperlukan udara bertekanan tinggi dengan volume yang lebih besar. Kompresor dinamis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompresor sentrifugal dan kompresor aksial. 1. Kompresor sentrifugal merupakan kompresor yang memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller untuk mempercepat aliran fluida udara atau gaya kinetik, yang kemudian diubah menjadi peningkatan potensi tekanan atau menjadi gaya tekan dengan memperlambat aliran melalui diffuser. Kompresor aksial adalah kompresor yang berputar dinamis yang menggunakan serangkaian kipas airfoil untuk semakin menekan aliran fluida. Aliran udara yang masuk akan mengalir keluar dengan cepat tanpa perlu dilemparkan ke samping seperti yang dilakukan kompresor sentrifugal. Kompresor aksial secara luas digunakan dalam turbin gas atau udara seperti mesin jet, mesin kapal kecepatan tinggi, dan pembangkit listrik skala kecil. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.